Selamat datang di Second Up Channel. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu orang-orang yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri sebagai penjaga perdamaian dunia. Di balik diplomasi global itu, berdiri tokoh-tokoh penting, para Sekretaris Jenderal PBB. Siapa saja mereka? Dari mana asalnya? Dan bagaimana mereka memimpin di era mereka? Mari kita telusuri satu persatu. Sebelum adanya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, maka ditunjuklah seseorang untuk melaksanakan tugas sementara, yaitu Sir Gladwin Jebb dari Britania Raya. Periode menjabat 24 Oktober 1945 sampai dengan 2 Februari 1946. Merupakan Sekretaris Jenderal yang menjabat sementara. Selanjutnya ditetapkanlah pejabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk setiap periodenya dengan urutan sebagai berikut. Pertama, Trygve Halfdan-Lie dari Norwegia. Periode menjabat 2 Februari 1946 sampai dengan 10 November 1952. Mengundurkan diri karena desakan dari Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya terkait keterlibatan PBB dalam Perang Korea. Meskipun ia tetap menjabat hingga penggantinya, Dag Hammarskjöld, dilantik pada tahun 1953. Kedua, Dag Hammarskjöld dari Swedia. Periode menjabat 10 April 1953 sampai dengan 18 September 1961. Dikenal karena dedikasinya terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Masa jabatannya berakhir karena meninggal dalam kecelakaan pesawat di Rhodesia Utara, sekarang Zambia. Ketiga, U Thant dari Burma, sekarang Myanmar. Periode menjabat 30 November 1961 sampai dengan 31 Desember 1971. Berperan penting dalam meredakan krisis rudal Kuba. Menyelesaikan jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku selama 2 periode. Keempat, Kurt Waldheim dari Austria. Periode menjabat 1 Januari 1972 sampai dengan 31 Desember 1981. Masa jabatannya ditandai dengan berbagai konflik regional dan tantangan diplomatik. Republik Rakyat Tiongkok mengajukan veto untuk periode ketiganya. Kelima, Javier Pérez de Cuéllar dari Peru. Periode menjabat 1 Januari 1982 sampai dengan 31 Desember 1991. Memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik Iran-Irak dan Perang Sipil Kamboja. Menolak untuk menjabat kembali pada periode yang ketiga. Keenam, Boutros Ghali dari Mesir. Periode menjabat 1 Januari 1992 sampai dengan 31 Desember 1996. Masa kepemimpinannya bertepatan dengan konflik di Rwanda dan Somalia yang menimbulkan banyak tantangan bagi PBB. Amerika Serikat mengajukan veto terhadap masa bakti periode keduanya. Kofi Annan dari Ghana. Periode menjabat 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2006. Dikenal karena reformasi besar dalam sistem PBB dan memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001. Menyelesaikan jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku selama 2 periode. Kedelapan, Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Periode menjabat 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2016. Dikenal karena fokusnya pada perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Menyelesaikan jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku selama 2 periode. Kesembilan, Antonio Guterres dari Portugal. Periode menjabat 1 Januari 2017 sampai dengan saat ini, petahana. Merupakan mantan komisioner tinggi PBB untuk pengungsi, yang saat ini memimpin PBB di tengah tantangan besar seperti pandemi, perang, dan krisis iklim dan sampai saat ini masih menjabat untuk masa jabatan periode keduanya. Dari Britania Raya, Norwegia hingga Portugal, mereka bukan hanya pemimpin administrasi, tapi simbol perjuangan global untuk perdamaian dan keadilan. Siapa menurut Anda sekjen paling berpengaruh? Tulis di komentar.
Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dan bersiap untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda.